Shalom wanita kasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya silakan ibu-ibu berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan, pada hari ini saya memberikan satu tema atau judul Jangan Tawar Hati. Ya, jangan tawar hati. Tawar hati itu artinya kecut, ya, hatinya ciut, ya, lelah, ya, jemu, patah semangat. Ya, kondisi tawar hati itu adalah kondisi di mana orang tidak punya semangat, ya, tidak punya kemauan, hilang keberaniannya itu hilang, lalu kecewa dan putus harapan. Ya, biarlah kita menjadi wanita yang dikasih Tuhan tidak tawar hati, ya, dalam hidup kita. Kalau saya melihat bahwa sesungguhnya yang paling setia dalam ibadah wanita adalah bukan wanita-wanita muda, tapi wanita-wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah berusia. Dan saya sangat bangga karena menjadi motivasi bagi saya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya perhatikan beberapa wanita, beberapa ibu di Bukit Sion, ya. Saya melihat mengalami penurunan, ya, penurunan kekuatan secara fisik, secara jasmani. Dan itu adalah hal yang biasa. Memang secara natural, ketika sudah mencapai 50 tahun ke atas, ya, segala sesuatu yang dalam tubuh kita ini mengalami penurunan, ya. Ingatan kita kadang menurun, ya, gampang lupa dan sebagainya. Lalu kekuatan kita juga menurun, ya. Kekebalan tubuh kita menurun. Kalau dulu kerja keras enggak apa-apa, enggak mudah capek, tapi sekarang sedikit sudah capek, makan sambel mungkin, ya, dulu enggak apa-apa, sekarang aduh sudah enggak nyaman dan sebagainya. Itulah keadaan kita secara natural. Wanita kasih Tuhan semakin bertambah umur, bagi anak-anak, bagi bayi, akan dasar pertumbuhannya akan semakin sehat, semakin kuat. Ya, kekuatannya, kepintarannya bertambah. Tetapi bagi kita yang wanita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, itu semakin bertambah usia, kekuatan kita semakin menurun, ya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, mari kita baca Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, ini firman Tuhan. Jadi manusia itu sudah ditetapkan Tuhan semakin hari bukan semakin muda, tapi semakin hari semakin tua, semakin lanjut. Tetapi bukan jadi suatu penghalang bagi kita untuk tetap mempunyai semangat, jadi tidak tawar hati. Memang di sini katakan bahwa kebanggaannya orang yang sudah lanjut itu penderitaan itu tadi, penurunan kekuatan, ya, dan kekuatan. Tetapi satu hal lagi, itu tidak jadi penghalang bagi kita untuk tidak tawar hati. Itu ketika kita mengalami kemerosotan lahiriah kita, janganlah kita tawar hati. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang masih Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu penderitaan, kesukaran di masa lanjut, kita bersyukur pada Tuhan. Seperti Paulus, ya, ketika dia mengalami kemerosotan, ada satu kata yang sangat indah yang Paulus nyatakan. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 4, 16-17. 2 Korintus pasal 4, 16-18, ya, 16-18. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini pernyataan Rasul Paulus di masa di mana kekuatannya semakin merosot. Dia semakin bertambah usia, bukan semakin happy, tetapi secara jasmani semakin bertambah usia, dia mengalami penderitaan jasmani, yaitu semakin dia bertambah usia, dia di penjara, ya, dia mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya di masa tua. Tetapi dikatakan tidak tawar hati. Mengapa Paulus tidak tawar hati? Mengapa Paulus tidak merasa lemah? Tetapi dia punya antusias, tetap semangat dan memiliki gairah dalam hidupnya. Karena satu, bahwa meskipun manusia lahiriahnya ini merosot kekuatan, tapi ada sesuatu, manusia rohani diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi semakin kita bertambah usia, bukan semakin bersungut-sungut, bukan semakin mengeluh,
dalam penderitaan kita, tetapi semakin kita menyadari bahwa Tuhan itu baik bagi saya. Ya, karena masih diberi kesempatan untuk kita masih hidup. Ya. Manusia lahiriahnya, batinnya dibaharui. Semakin tua, semakin bertambah bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Ya, jadi semakin kuat, ya, semakin kuat. Ya. Jadi tidak ada tawar hati. Satu, karena dia merasa bahwa batinnya dibaharui. Ya, karena dia percaya sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, dia melihat kemuliaan kekal. Jadi penderitaan yang hari ini dialami waktu itu oleh Paulus, penderitaan jasmani yang dialami sudah tua, di penjara dan banyak kesulitan. Paulus melihat kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Jadi dia tetap bersyukur meskipun di penjara, meskipun dia diasingkan. Dia tetap bersyukur pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik, bahwa Tuhan juru selamat dalam hidupnya. Jadi dia tidak tawar hati. Dia tidak takut akan kematian. Dia tidak takut akan penderitaan. Tapi semua dinikmati dalam hidupnya. Dia tidak mengeluh, tapi dia bersyukur. Mengapa? Karena dia melihat kemuliaan kekal yang melebihi penderitaan sekarang. Ini memang tidak mudah. Secara nyata, fakta, ketika menderita, kita memang sakit. Ya, mungkin ada keluhan. Tetapi biar tidak berlarut-larut dalam keluhan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Ya, karena yang sementara ini memang akan hilang. Sementara tubuh kita yang jasmani ini akan hilang, akan mengalami kematian, tetapi tubuh rohani kita, hati, roh kita diisi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Itulah kekuatan kita, bukan karena fisik kita, bukan situasi dan keadaan, tapi karena Tuhan, roh Allah, firman Allah yang ada dalam hidup kita. Itu yang kita membuat kita bersyukur dan tidak mengeluh. Ya, wanita kasih Tuhan, seperti Sarah di masa usia yang lanjut, Sarah dipercaya Tuhan untuk melahirkan seorang putra, seorang anak Ishak dalam hidupnya. Itu bukan satu hal yang mudah. Sudah tua, mungkin bahwa tubuhnya sendiri sudah tidak bisa, tapi dia harus hamil, harus mengandung, penderitaan. Tapi Sarah melakukannya dengan bersyukur. Dia katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun sudah tua, hamil, ya, dia siap. Ya. Tidak ada yang mustahil. Artinya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ketika Tuhan memberikan dia suatu penderitaan, maka Tuhan menopang, memberikan kekuatan. Jadi wanita yang kasih Tuhan, para ibu-ibu yang mungkin hari-hari ini mulai mengalami penurunan secara fisik, biar tidak tawar hati, tetap bersyukur, berserah pada Tuhan. Kita nikmati, biarlah pandangan kita, mata kita bukan yang saat ini kita rasakan, tapi kita melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan beri bagi kita, bahwa keselamatan itu milik kita. Untuk satu nasihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 yang dikatakan, bila kita berdiri teguh dalam iman, jadilah seperti laki-laki, artinya tetap punya semangat, kekuatan yang luar biasa meskipun dalam kelemahan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama renungkan firman hari ini supaya menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, salam sehat dan kasih Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.